kalau kita diterjun di dunia mitigasi yang pertama eh, ikhlas ya, terus berani, tanggung jawab, komitmen itu. Nggak boleh ya, kalau di relawan nggak boleh baper. Welcome to channel Kece Media by UNESA. Saya Tia Ezer kembali hadir untuk Kece People. Terima kasih yang selalu setia stay tune di kanal YouTube Kece Media by UNESA. Kalau bicara UNESA, UNESA ini punya banyak sekali unit satuan kerja. Dan untuk bisa memfasilitasi atau mengakomodasi kebutuhan terkait dengan apa itu informasi edukasi, kemudian akademik dan non akademik. Nah, di UNESA ini ada satu unit satuan kerja di mana ini concernnya peduli kemanusiaan. Nah, di samping saya sudah hadir di studio sebetulnya 2 orang, tapi karena kita tetap patuh protokol kesehatan, jadi yang satu frame satu-satu dulu. Yang bersama saya adalah Bapak Agus Siva, Sarjana Olahraga, Magister Pendidikan. Halo Pak Halo. Siva, saya panggil ya. Ya, Mau dipanggil Pak, Mas, Kak? boleh. Boleh. Pak Siva. Kok langsung gemeter gini? Pak Siva boleh. Pak Siva ya, baik. Ya, Pak Siva ini adalah Ketua Divisi Mitigasi Kebencanaan SMCC UNESA. Nah, buat Kece People, SMCC ini adalah Satuan Mitigasi Crisis Center UNESA. Mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Siva. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Siap. SMCC itu apa? Kemudian Pak Siva ini kan banyak bersentuhan dengan kemitigasian, itu juga bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Tia. Saya dari SMCC UNESA. Kebetulan di SMCC UNESA ada beberapa divisi, di mana yang pertama yaitu divisi mitigasi kebencanaan, yang kedua divisi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang ketiga yaitu divisi manajemen krisis, yang keempat yaitu divisi humas dan promosi. Dan saya kebetulan diamanai menjadi ketua divisi mitigasi kebencanaan, Mbak Tia. Itu ngapain? Ya, untuk divisi mitigasi kebencanaan kita yang pertama yaitu penanggulangan masalah kebencanaan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak sekali potensi bencana. Makanya UNESA membuat divisi mitigasi kebencanaan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Seperti yang pernah kita lakukan di beberapa daerah ya, Mamuju, di Palu, kemarin kalau di Jatim ada di Nganjuk ya, terus Probolinggo, di Kelut, terus di yang terakhir ini di mana Gunung Semeru ya. Nah, ini kita sebagai divisi mitigasi kebencanaan melakukan kegiatan di sana, Mbak Tia. Oke. Ya. Kalau Pak Siva kan di divisi mitigasi kebencanaan, kemudian untuk melakukan pencegahan. Bentuk konkretnya melakukan pencegahan apa? Melakukan edukasi, menanam pohon, atau seperti apa? Ya, kita yang pertama kita mengadakan ada penelitian juga di beberapa tempat ya. Setelah itu kita melakukan tanaman pohon seperti yang disampaikan Mbak Tia tadi. Kemarin ada sekitar 300 pohon yang kita tanam di lereng Kelut. Di situ zona 1 informasinya, makanya kita ke sana. Dan kita juga akan kerjasama dengan beberapa BPBD di Jatim yang dimana daerah itu terdampak bencana, rawan terdampak bencana. Ya. Oke, jadi dapat informasinya itu melalui riset ya, melalui penelitian juga. Itu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi kayak yang di Mamuju itu langsung teman-teman bergerak di sana gitu ya? Ya, kalau sudah terjadi kita langsung terjun bergerak di tempat sana, yaitu ada bantuan, terus ada bantuan psikologi dan ada mental healing ya. Terus ada gimana masyarakat menjaga kebugaran di sana ya, kita begitu di sana. Banyak yang kita kerjakan di sana. Oke, kemudian kalau bicara seputar bekerjasama juga dengan stakeholder setempat gitu ya. Nah, kontribusi nyata yang sudah diberikan ketika yang terakhir tuh sudah disebutkan kayak Mamuju, kemudian, nah itu teman-teman sendiri, saya yakin Pak Siva nggak sendiri dong ke sana ya. Ya, betul. Jadi dengan teman-teman menyebutnya relawan gitu ya. Relawan. Nah, relawan ini
Atau Bapak ini dibantu siapa saja dan dari mana? Iya, terima kasih Mbak Tia atas pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita yang pertama dari UNESA ya pasti ya. Terus ada beberapa donatur yang banyak sekali ya. Setelah itu kita Ini donatur apa ini? ya ada berbentuk uang, Oke, ya ada dana berbentuk gitu ya. ada berbentuk baju, Oke, ada berbentuk di luar sembako ya. materi. Ya banyak sekali. Makanya saat kita ke sana pasti membawa armada dan membawa relawan banyak karena relawan sendiri pun sudah dilakukan latihan-latihan di mana di sana ada dibekali ya pelatihan-pelatihan. iya ada bagian masak di dapur umum, ada Berarti dia harus bisa masak. betul. Jadi kita seleksi dulu di UNESA, kamu bisa masak apa, kalau masak besar bagaimana untuk gizi dan lain-lain. Dia harus tahu di sana. Oke, jadi nggak cuma bisa masak tapi harus diperhatikan nilai gizinya, Betul. kemudian kebersihannya. Betul, gitu. ya. Oke. Jadi kalau sudah ada di SMCC UNESA di divisi mitigasi sudah digodok dulu di sini untuk terjun di lapangan. Ya. Oke. Selain kita masak besar, kita juga mental healing, ya. Di situ dikomandani dilatih oleh Dr. Diana, Pak Wiryo, dan kakak-kakak tingkat yang sudah mahir. Ya, itu dibekalkan sehingga saat terjun di sana sudah siap teman-teman. Makanya kalau di SMCC UNESA pasti relawannya siap cepat tanggap, gitu ya, siap kerja di sana. Jadi ini relawannya kebanyakan memang mahasiswa UNESA, betul. Gitu ya? Baik yang aktif maupun yang sudah alumnus. Gitu ya. Kebetulan saat ini masih yang aktif ya. Oh, masih yang aktif. Ya, yang aktif. Okay. Nah ini kebetulan ada UKM, ya UKM. Kita nanti ada UKM di mana di sana adalah dia menampung teman-teman yang berjiwa sosial ya yang ingin menjadi relawan mulai dari alumni maupun yang masih aktif bisa gabung di UKM tersebut ya. Nanti UKM-nya diketuai oleh Mas Reza, mungkin Mas Reza yang akan menjelaskan di sana ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol dengan Mas Reza gitu. Siap. Ya. Betul. Apa sih indikator orang punya jiwa sosial itu? Ya, kalau kita diterjun di dunia mitigasi yang pertama ikhlas ya, terus berani, tanggung jawab, komitmen itu ya. Jadi kalau nggak punya jiwa itu tidak akan bisa menjadi relawan yang handal di sana. Karena di sana juga banyak yang kita temui ya. Contohnya? Ya orang yang kesusahan, kita bagaimana caranya membangkitkan supaya dia bisa fight lagi. Setelah itu di sana juga banyak relawan, kita bisa komunikasi, itu penting sekali karena relawan juga banyak saat di sana gitu. Makanya di lokasi kejadian lokasi bencana yang didatangin teman-teman. Iya, jadi kita harus kolaborasi caranya bagaimana, karena kalau enggak seperti itu nanti tumpang tindih yang pertama, yang kedua kasihan untuk orang yang terdampak, dia bagaimana saya ikuti yang mana gitu. Makanya kita harus benar-benar di sana pengalaman ya. Jadi nanti makanya kita kasih bekal dulu di UNESA ini, saat kita sudah maju atau sudah terjun di lapangan kita sudah siap. Oke, balik lagi ke bekal. Bekal itu selain di bagian dapur umum gitu ya, karena ya kita tahu di lokasi kejadian apalagi yang terdampak itu kan banyak ya, tidak hanya dari nyawa, kemudian tapi juga ada yang harta benda, kemudian rumah, dan akhirnya kan bikin dapur umum. Mereka harus diberi pelatihan untuk memasak. Kemudian kalau yang lainnya seperti mental healing dan sebagainya, berarti kan relawan ini mentalnya harus kuat dong, harus mental baja. Iya, jadi kita harus, tadi saya sampaikan harus punya komitmen dan mental baja ya, karena saat kita tahu orang itu benar-benar drop dan kita ingin membangkitkan, kita harus jadi orang yang kuat juga gitu. Kalau kita lemah, yang harus dilakukan apa? Menjaga kebugaran, ikut latihan seperti orang wamil begitu? Iya, di sini kita ada juga latihan kayak outbound gitu ya. Kita latihan permainan kecil di mana di sana yang pertama menghilangkan stres, bahagia, sehingga kita menjadi fight lagi dan bugar seperti itu. Berarti jadi relawan nggak boleh stres dong? Nggak boleh. Padahal kan manusiawi kalau stres itu. Makanya kita sering gurau aja gitu. Salah satu tipsnya Kece People kalau mau jadi relawan itu harus jauh-jauh dari stres. Iya, jadi berarti nggak boleh baper juga dong? Nggak boleh ya, kalau di relawan nggak boleh baper. Padahal kan indikator jiwa sosial itu kan kita harus punya empati. Kalau orang nangis, orang sedih kan kita juga harus bisa merasakan. Nah, makanya dari itu kita harus tahu tempat ya. Oke, tahu tempatnya. Tahu tempatnya. Jadi kita kalau saat untuk bahagia bagaimana ya, menghadapi orang yang
sedih bagaimana, makanya kita dibekali di sini ya. Oke, dan itu pembekalannya lewat SMCC UNESA. Lewat SMCC UNESA. Biasanya kita hari Rabu dulu ya, kita latihan bersama. Apa itu latihannya? Ya kita ada tadi yang sampaikan, ada dapur umum, terus ada mental healing, permainan kecil ya. Berarti latihannya bukan latihan masak-masakan ya, tapi bener-bener masak. Bener-bener masak. Ya. Bener-bener relawan ini, kamu ini bener bisa masak nggak gitu kita ya? ambil pelatih ya, kita ambil ahli gizi waktu itu dari UNESA ya, Bu Moren waktu itu ya. Bu Moren itu ahli gizi dari UNESA, saya panggil untuk melatih teman-teman relawan yang akan terjun membuat dapur umum. Berarti memang benar-benar dipersiapkan untuk bisa membantu orang lain. Sebelum bisa membantu, kita harus membantu diri kita sendiri untuk tahu gitu ya. Iya, jadi di sana unik juga Mbak, saat latihan masak itu gimana cara masak besar dan cepat. Masak besar dan cepat. Iya, jadi cepat saji dan nikmat lah itu. Makanya ini kayak Roro Jonggrang. Ini udah langsung jadi. Ya, tapi hampir bukan lah. makanan instan ya. ya. Bukan. Oke. Ya. Baik, ini nanti dijawab di segmen kedua ya. Siap. Kece People, kita akan kembali lagi bersama Bapak Agus Sifak, Ketua Divisi Mitigasi Kebencanaan SMCC UNESA. Kita akan lihat manusia-manusia kuat yang dibangun dari SMCC UNESA untuk bisa berempati untuk negeri. Setelah yang satu ini di segmen yang kedua. Yang pertama tadi jiwa menolongnya ada ya, ikhlas tadi ya, terus berani dan mempunyai skill yang kita inginkan. Kece Radio.